bidadari. Dewi. Nah, terima kasih. Silakan semuanya sungguh-sungguh. Maksud Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya banggakan teman-teman mahasiswa yang hebat dan luar biasa. Senang rasanya saya mendengar di tengah keterbatasan ini teman-teman masih terus aktif berkegiatan, berproduktivitas, berkreasi, eksis melahirkan berbagai macam karya. Biar waktu yang menjadi cerita bahwa resital KSSI ini memang hadir secara berkala setiap tahunnya. Melihat rekam jejak KSSI, kita tahu bersama bahwa teman-teman sudah mencatat berbagai macam prestasi yang membanggakan dan pada akhirnya mengharumkan nama baik program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia dan juga IKIP Siliwangi. Dalam kesempatan ini, saya ingin mengutip perkataan Bung Karno mengenai jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Mungkin itu semua yang harus kita patri dalam hati ini, bahwa teman-teman KSSI lahir dari program studi pendidikan bahasa Indonesia melalui himpunan mahasiswa. Dan itu semua atas berkat usaha kreativitas kakak-kakak tingkat kala itu. Sehingga artinya saya ingin teman-teman terus bangga dan membanggakan program studi pendidikan bahasa Indonesia. Silakan teman-teman berkarya dengan total dan maksimal, dan bahkan jika memungkinkan dan sudah saatnya begitu teman-teman bisa berkolaborasi mungkin dengan berbagai macam pihak dan berbagai macam komunitas untuk terus melahirkan karya-karya yang menginspirasi. Satu hal yang ingin saya sampaikan saat ini juga, bahwa jangan lupa untuk membingkai setiap karya itu. Bingkailah setiap kreativitas dan karya teman-teman melalui rekam jejak digital agar semua orang menjadi tahu dan teman-teman menginspirasi lebih banyak orang lagi di luar sana. Jangan lupa untuk mempublikasikannya melalui jejaring media sosial dan juga terus bangga akan kreativitas yang teman-teman miliki dan terus kembangkanlah potensi untuk bisa menginspirasi dan membanggakan kita semua. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Silahkan selamat berkreasi, sukses dan semangat untuk KSSI, resital KSSI tahun 2021. Semangat program studi pendidikan bahasa Indonesia ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mekarisma Yani sebagai pembina Himadiksa Trasia IKIP Siliwangi. Pada kesempatan kali ini ingin mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada calon pengurus ataupun calon anggota Keluarga Seni Sastra Indonesia atau yang lebih kita kenal dengan KSSI Himadiksa Trasia IKIP Siliwangi, yang insya Allah sebentar lagi Anda semua akan diresmikan, dilantik secara sah menjadi pengurus ataupun anggota dari KSSI ini. Semoga dengan bergabungnya angkatan 2020 ini menjadikan KSSI semakin kompak, semakin berwarna, semakin kreatif, semakin produktif untuk menghasilkan karya seni sastra gitu ya, bukan hanya di bidang teater, bisa di bidang sastra yang lainnya seperti puisi, begitu kemudian juga menulis cerpen begitu ya dan sebagainya, atau mengikuti banyak kompetisi ataupun perlombaan di bidang seni sastra Indonesia. Semoga KSSI bisa lebih maju, bisa lebih sukses dan melahirkan banyak prestasi-prestasi baik itu di tingkat kota, provinsi maupun di tingkat nasional. Sekali lagi, Ibu mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Sukses selalu untuk KSSI Himadiksa Trasia IKIP Siliwangi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Rektor IKIP Siliwangi, Bapak Profesor Dr. Haji Heri Semidriana MPD, yang saya hormati
Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan, Ibu Dr. Hajah Wikanengsi MPD, yang saya hormati Dekan Fakultas Pendidikan Bahasa, Ibu Hajah Dr. Teti Sobari MPD, yang saya hormati Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Ibu Diana Sanfauji MPD, yang saya hormati Pembina Himpunan Mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Ibu Ermekar Ismayani MPD, yang saya hormati Presiden Mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa, Kang Yupi Sapuan Fajar, yang saya hormati Gubernur Mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa, Kang Sandi Nuryaban, yang saya hormati Ketua Keluarga Seni Sastra Indonesia, Kang Ahmad Jikri Pauji, yang saya hormati Sutradara Resital KSSI 2020, Kang Fahri Nur Hafiz, yang saya hormati Ketua Pelaksana Resital 2020, Kang Sofian Alamsyah, dan rekan-rekan KSSI beserta kepengurusan yang saya cintai dan saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat ridho dan inayahnya. Alhamdulillah resital 2020 bisa diselenggarakan dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa tercurah limpahkan kepada baginda makhluk paling mulia, manusia paling sempurna, habibana wa nabiyana wa rasulana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'atnya, dan kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah resital 2020 dapat diselenggarakan dengan semestinya. Meskipun di tahun ini resital 2020 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana di tahun-tahun sebelumnya itu resital diselenggarakan secara offline dan dihadiri oleh penonton. Tetapi untuk di tahun ini resital 2020 dilaksanakan secara take video atau online dan tidak dihadiri oleh penonton. Kenapa? Karena situasi dan kondisi yang memang tidak memungkinkan karena COVID-19 dan juga pandemi ataupun PPKM yang diterapkan oleh pemerintah. Maka dari itu kepengurusan KSSI berusaha semaksimal mungkin dengan memanfaatkan situasi dan kondisi yang ada. PPKM ataupun COVID-19 ini bukanlah halangan yang berarti untuk kepengurusan KSSI 2019 dan 2018. Melainkan justru ini menjadi suatu tantangan yang baru untuk resital yang memang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Dan alhamdulillah juga resital tahun 2020 ini sukses dan lancar untuk diselenggarakan. Juga untuk yang hadir pun itu tidak lebih daripada aktor dan kepanitiaan saja, mengingat pembatasan yang memang ketat dilaksanakan oleh kepengurusan agar nantinya tidak terjadi hal-hal yang diinginkan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semangat untuk kepengurusan KSSI tahun 2020 dan tahun 2019. Mohon maaf bila penyampaian saya kurang hikmat dan mohon ampun bila penyampaian saya kurang santun. Jadikan setiap orang sebagai guru, jadikan setiap tempat sebagai sekolah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Rektor IKIP Siliwangi, Bapak Profesor Dr. Haji Heri Sendriana MPD. Yang saya hormati Warek 3 IKIP Siliwangi, Ibu Dr. Hajah Wikanengsi MPD. Yang saya hormati Kabar Kemahasiswaan Bapak Adi Nurjaman MPD. Yang saya hormati Ketua Dekan Fakultas Dr. Hajah Teti Sobari MPD. Yang saya hormati Ketua Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Ibu Diana Sanfauji MPD. Yang saya hormati Pembina Himadiksatrasia Ibu Ermekar Ismayani MPD. Yang saya hormati Presiden Mahasiswa IKIP Siliwangi Kang Yupi Sapuan Fajar. Yang saya hormati Gubernur Mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa IKIP Siliwangi Kang Sandi Nurjaman. Yang saya hormati Ketua Himadiksatrasia Kang Muhammad Agung Maulana.
Dan yang saya cintai dan saya banggakan, para aktor dan pengurus KSSI Angkatan 2019 dan 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izin memperkenalkan diri, saya Ahmad Zikri Fauji selaku Ketua Keluarga Seni Sastra Indonesia Angkatan 2019 sekaligus pimpinan produksi resital Angkatan 2020 mengucapkan banyak terima kasih kepada kalian semua yang telah terlibat dan ikut berproses dari awal hingga akhir untuk kelancaran resital kali ini. Meskipun dalam keadaan pandemi seperti ini, KSSI tetap produktif untuk berkarya. Saya juga turut mengapresiasi semua aspek yang terlibat, mulai dari pengurus KSSI, pengurus Hima Diksatrasia, dan demisioner yang turut membantu di garapan resital kali ini. Semoga untuk kedepannya garapan resital dapat bertemu secara langsung dengan keadaan sehat walafiat. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KSSI Asa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam budaya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fahri Nur Hafiz dari Keluarga Seni Sastra Indonesia Angkatan 2018 dan selaku sutradara resital Angkatan 2020. Alhamdulillahirrabbilalamin, Keluarga Seni Sastra Indonesia atau biasa kita sebut KSSI sudah menjalankan resitalnya yang ketiga. Walau berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, resital kali ini digelar secara virtual. Namun tidak menyurutkan semangat dari para aktor dan pengurusnya untuk menjalankan resital tahun ini. Alhamdulillahirrabbilalaminnya juga saya dipercaya sebagai sutradara resital tahun ini. Resital tahun ini mengusung naskah Pada Suatu Hari karya Arifin C. Nur. Naskah ini dapat terbilang gampang-gampang sulit untuk dipentaskan. Kenapa? Karena naskah ini mengusung beberapa permasalahan yang ada di keluarga. Dan permasalahan-permasalahan itulah yang mungkin bisa saja menjadi sebuah permasalahan besar. Kekuatan dari naskah ini merupakan dialog dari setiap tokoh yang terlibat di dalam naskah ini. Kenapa? Karena pada setiap dialog-dialog di setiap tokohnya merupakan pesan-pesan yang tersirat agar dapat menyampaikan setiap amanat yang ada di naskah Pada Suatu Hari ini. Semoga tahun depan Keluarga Seni Sastra Indonesia dapat menjalankan resital kembali dengan keadaan normal dan juga tidak ada halangan apapun. Demikian beberapa perkata yang saya bisa sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KSSI Asa. Terima kasih. Silakan. Semuanya sungguh-sungguh. Maksud Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Rektor IKIP Siliwangi, Bapak Profesor Dr. Haji Heris Hendriana MPD. Yang kami hormati Wakil Rektor 3 Bagian Kemahasiswaan, Ibu Dr. Hajah Wikaningsih MPD. Yang kami hormati Kepala Bagian Kemahasiswaan, Bapak Adi Nurjaman MPD. Yang kami hormati Dekan Fakultas Pendidikan Bahasa, Ibu Dr. Hajah Teti Sobari MPD. Yang kami hormati Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Ibu Diana Sanfauzia MPD. Yang kami hormati Pembina Himpunan Mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Ibu R. Mekar Ismayani MPD. Yang kami hormati Presiden Mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa IKIP Siliwangi, Kang Yufi Safwan Fajar. Yang kami hormati Gubernur Mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa IKIP Siliwangi, Kang Sandi Nurjaman. Yang kami hormati Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Kang Muhammad Agung Maulana.
Yang kami hormati Ketua Keluarga Seni Sastra Indonesia, Kang Ahmad Zikri Fauzi. Yang kami hormati Ketua Pelaksana Resital 2020, Kang Sofyan Alamsyah. Dan yang selalu kami cintai dan banggakan, seluruh panitia dan juga kerabat kerja yang bertugas, serta para apresiator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Alhamdulillahirrabbilalamin, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan ke Zat yang Maha Ghafur karena atas limpahan rahmatnya kita dapat kembali melaksanakan resital pada malam hari ini. Salawat salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Izin memperkenalkan diri, saya Amalia Budi Fadilah Dan saya Aalud Manul Hakim yang akan memandu acara pada malam hari ini. Alhamdulillah Amalia, pada malam hari ini kita dapat kembali melaksanakan resital meskipun dengan keadaan yang sedikit berbeda, Amalia. Iya, benar banget Kang Al. Jadi pada malam hari ini merupakan resital KSSI yang ketiga ya Kang. Betul sekali, Amalia. Ya, walaupun teknisnya berbeda ya Kang dari resital-resital sebelumnya. Ya. Karena biasanya resital itu dilakukan secara offline, kali ini kita laksanakan secara online ya Kang. Betul sekali, Amalia. Nah, meskipun dengan keadaan seperti ini tidak mengurangi sedikit pun semangat dari para aktor untuk tetap berlatih untuk melaksanakan resital pada malam hari ini. Iya, bener banget Kang. Nah, sebelum kita ke acara selanjutnya nih Kang, gimana kalau kita memperkenalkan lagi KSSI nih Kang? Karena mungkin para apresiator nih Kang belum pada tahu gitu ya Kang, sebagian besar apa sih itu KSSI Kang? Nah, boleh sekali Teh Amalia. Nah, mungkin sudah banyak juga ya yang tahu apa sih itu KSSI. Nah, izinkan kami memperkenalkan kembali apa itu KSSI. Coba ngomong-ngomong dari Teh Amalia, apa sih itu KSSI? Nah, KSSI ini merupakan akronim dari Keluarga Seni Sastra Indonesia ya Kang Al. Betul sekali Teh Amalia. Jadi KSSI itu merupakan akronim dari Keluarga Seni Sastra Indonesia. KSSI ini juga merupakan produk dari Himpunan Mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia yang biasa kita sebut Himadiksatrasia, khususnya dari bidang kesenian. Iya, benar banget. Jadi KSSI ini menghimpun seluruh minat dan bakat yang dimiliki oleh mahasiswa ya Kang. Betul sekali, khususnya teman-teman. mahasiswa dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia tentunya. Nah, betul. Kira-kira nih pada malam hari ini KSSI akan menampilkan apa sih Teh Amalia? Menampilkan apa coba Kang? Coba apa ya? Ya, menampilkan resital tuh. Iya, betul sekali Teh Amalia. Malam hari ini KSSI akan menampilkan sebuah resital. Naskahnya apa sih Teh Amalia? Jadi malam hari ini resital KSSI itu akan menampilkan naskah karya Arifin C. Nur dengan judul Pada Suatu Hari Kang Al. Betul sekali Teh Amalia. Jadi pada malam hari ini KSSI akan menampilkan sebuah resital dengan naskah Pada Suatu Hari karya Arifin C. Nur. Ngomong-ngomong, siapa sih Arifin C. Nur itu Teh Amalia? Siapa coba? Kang Al tahu nggak? Pastinya tahu. Tapi coba dari Teh Amalia. Nah ya, jadi beliau ini merupakan salah satu sastrawan yang lahir di Cirebon pada tanggal 10 Maret 1941 Kang. Beliau juga lebih dikenal sebagai sutradara teater atau film karena beberapa kali memenangkan penghargaan gitu Kang. Banyak sekali penghargaan yang beliau raih gitu. Di antaranya yaitu ada film terbaik, sutradara terbaik, penulis skenario terbaik, dan masih banyak lagi kan karya-karya dari beliau ini yang luar biasa. Wow, hebat sekali ya sastrawan Indonesia yang satu ini. Bukan Iya, begitu benar. Teh Amalia? Iya, betul banget Kang. Nah, kita sebagai generasi muda ya Kang, kita harus mencontoh beliau gitu Kang, supaya nanti kita bisa mengeluarkan karya-karya hebat gitu yang dikenal seperti beliau ya Kang. Mudah-mudahan Teh Amalia kita juga jangan malu untuk membuat karya gitu ya Teh Iya, Amalia. betul banget Kang. Nah, perlu kita ketahui juga bahwa resital pada malam hari ini merupakan resital ketiga yang diselenggarakan oleh KSSI. Nah, kalau misalkan ini resital ketiga, berarti ada resital ke-1 dan keduanya dong Kang. Betul sekali Teh Amalia. Kalau boleh tahu naskah apa aja sih Kang yang dibawain waktu resital tahun-tahun sebelumnya itu? Nah, jadi
resital yang pertama yang dibawakan pada resital angkatan 2018 dengan judul naskah Awal dan Mira karya Utuy Tatang Sontani. Iya, benar banget. Dan di resital 2019 juga KSSI membawakan karya Rupert Brokang dengan judul Orang Asing. Nah, betul sekali Teh Amalia. Selain kedua naskah tersebut, KSSI juga pernah menampilkan sebuah karya dengan ini ya Kang, naskah buatan sendiri ya Kang, ini tuh murni gitu kan, buatan dari divisi keaktoran dan divisi kesusastraan Kang. Betul sekali Teh Amalia. Apa coba judulnya Kang Al, tahu nggak? Pastilah tahu Teh Amalia. Coba Akang pengen tahu dari Teh Amalia. Pokoknya naskah ini tuh aktor-aktornya tuh waktu pementasan di make upin seolah-olah kayak jadi monyet-monyet gitu Kang. Bener nggak? Benar sekali. Coba Akang pengen tahu judulnya apa? Apa ya Kang? Sunggokong bukan ya Kang? Bukan Teh Amalia. Apa dong? Penasaran nggak? Penasaran? Kasih tahu Kang. Baik. Jadi naskah karya KSSI, ya, karya KSSI yang diciptakan oleh divisi keaktoran dan divisi kesusastraan itu judul naskahnya adalah Satra Guntara Teh Amalia. Oh iya, nah itu Satra Guntara, jadi bukan Sunggokong ya Kang? Bukan. Ya, jadi karya ini tuh benar-benar murni KSSI yang buat ya Kang, hebat banget sih. Benar sekali, real karya KSSI sendiri. Iya benar banget. Nah Kang, mungkin selain Akang Teteh, teman-teman kita yang nonton nih Kang, ada juga para orang tua yang pastinya antusias banget Kang nontonin anak-anaknya, nungguin anak-anaknya tampil gitu Kang. Betul sekali Teh Amalia. Pasti nih di rumah ada bapak dan ibu dari para aktor yang sudah tidak sabar ya, ingin sekali menyaksikan anak-anaknya tampil pada resital malam hari ini. Iya benar banget, dan ini juga merupakan hasil bukti yang luar biasa ya kan dari para aktor gitu. Mereka latihan terus menerus tiap hari dari pagi gitu ya Kang, pergi ke kampus. Mungkin juga ada beberapa orang tua yang suzon ya Kang ke anaknya, kayak kenapa sih gitu anak saya tuh tiap hari pergi ke kampus, pergi pagi, pulang sore ya Kang. Kalau lagu kayak kalau pagi kayak judul lagu. Terus mikirnya tuh kayak kadang ada yang nggak percaya gitu loh Kang ke Betul anaknya. sekali Teh Amalia, ngapain sih ya anak saya pergi pagi pulang sore ke kampus, kuliah daring, apalagi seperti sekarang ini kuliah baru dimulai. Kok anak saya tiap hari pergi ke kampus untuk apa sih? Nah, inilah buah hasil perjuangan anak dan bapak ibu untuk menampilkan sebuah penampilan yang luar biasa. Iya benar banget kan. Jadi nanti para orang tua juga setelah nonton ini kayak, oh iya ternyata anak saya tuh tiap hari ke kampus tuh di penampilan tuh bisa jadi aktor ya Kang, ikut KSSI gitu, bisa juga jadi panitia di acara yang luar biasa ini Kang. Betul sekali Teh Amalia. Nah, Teh Amalia sudah tidak penasaran nggak ingin menyaksikan resital pada malam hari ini? Penasaran banget Kang. Kalau langsung aja boleh nggak sih? Boleh Teh Amalia, kayaknya nih Bapak, Ibu dan juga teman-teman di rumah sudah sangat penasaran sangat ya penasaran tentunya, ingin sekali menyaksikan penampilan dari resital pada malam hari ini. Iya benar banget. Baiklah, inilah resital Keluarga Seni Sastra Indonesia 2020 dengan naskah Pada Suatu Hari karya Arifin C. Nur. Selamat menyaksikan.
Sekarang kau nyanyi seperti dulu. Nyanyi seperti dulu. Sejak dulu kau selalu begitu. Habis, kau pun selalu mengejek setiap kali saya nyanyi. Sekarang tidak. Sejak sekarang, saya tidak akan pernah mengejek kau lagi. Saya tidak mau menyanyi. Kapanpun. Kapanpun. Juga untuk saya. Juga untuk kau. Sama sekali. Sama sekali, Onda. Kau kejam. Saya sangat sedih. Saya mati tanpa lebih dulu mendengar kau menyanyi. Sayang, kenapa kau berpikir ke sana? Itu sangat tidak baik, lagi tidak ada gunanya. Sayang, berhentilah kau berpikir mengenai hal itu. Hati saya tidak bahagia sebab kau tidak mau menyanyi. Ini memang salah saya. Tapi jika sejak dulu kau cukup mengerti bahwa saya sangat memainkan kau, mungkin kau bisa memaafkan segala macam ejekan-ejekan saya. Tuhan, saya kira saya akan mati tanpa lebih dulu mendengar kau menyanyi. Sayang, berhentilah kau berpikir mengenai hal itu. Demi segala-galanya berhentilah. Tersenyumlah lagi seperti biasanya ya. Saya akan tersenyum asal kau mau mengucapkan janji. Iya, tentu. Kau mau menyanyi? Tentu sayang, tentu. Kapan? Kapan ya? Suatu ketika. Sekarang. Tidak mungkin. Kau tahu, saya sedikit flu karena pesta beberapa hari yang lalu. Oh, saya baru ingat sekarang. Selalu kau begitu. Selalu kau tak pernah ambil pusing jika saya sakit. Kau melebih-lebihkan. Tapi acap kali begitu. Kalau saya sakit, baru 1 minggu kau tahu. Memang, saya akui. Saya terlalu asik dengan diri saya sendiri. Saya akui. Saya minta dimaafkan. Supaya surga saya tidak tertutup. Dan supaya kubur saya... Sayang, saya tidak akan memaafkan kau kalau kau masih saja menyebut-nyebut soal kematian. Maaf, tidak lagi. Sekarang, saya akan memaafkan kau. Tapi dengan satu syarat. Apa? Kau harus mau menyanyi. Saya tidak mau menyanyi. Kalau begitu kota saya maafkan. Dan surga saya? Mungkin tertutup. Baik, saya akan menyanyi. Tapi separuh. Kalau terlalu lama, nanti saya batuk. Tidak, 1 lagu. Nanti batuk. Selalu kau begitu. Padahal kan, kau ini memang pintar bernyanyi. 1 lagu. Dengan sempurna tanpa batuk. 1 lagu. 1 lagu. Kemari sayang. Ayo. Lihat, para penonton sudah tidak sabar menunggu sang penyanyi. Para penonton. Para penonton. Sebentar. Akhirnya, suamiku akan bernyanyi lagi. Senangnya. Cepat, Onda. Sebentar.
sudah saya bilang. Wah, suara suamiku tidak pernah berubah. Masih persis seperti dulu. Mana album ke-1? Album ke-1? Saya ingin melihat gambar saya ketika saya sedang bernyanyi di depan umum. Dan di mana kau juga ikut mendengarkan. Kau ingat kapan itu? Tentu sayang. Kemari. Di mana tadi ya? Ayo, kemari. Lihat, waktu itu kau baru saja lulus Propaidus. Kau sombong betul ketika itu. Kau juga. Sepicing pun kau tak pernah membalas pandang saya. Habis, pandangan kau ini nakal. Habis, kau juga suka mencuri pandang. Kau ini sudah terlalu pintar berciuman. Saat pertama kali kau mencium saya. Saya memang pintar berhayal. Setiap kali saya menonton, saya selalu membayangkan adegan berciuman secara amat terperinci. Tuan! Nyonya, ada apa, Nam? Ada kamu, Nyonya. Siapa? Itulah Nyonya Wenas, Nyonya. Nyonya janda itu. Sebentar, nanti saya ke depan. Baik, Nyonya. Kau surati dia? Tidak. Kau bohong. Lalu kenapa dia bisa tahu mengenai pesta kita? Saya tidak tahu. Kau bohong. Aduh, demam saya mulai kambuh. Seharusnya dia tidak perlu datang kemari. Saya takut dia betul-betul demam karena kedatangan janda itu. Lebih baik saya menyingkir ke ruang baca. Mari masuk, Nyonya. Terima kasih. Tunggu sebentar. Mari. Silakan duduk. Terima kasih, Nyonya. Bagaimana kabar Nyonya? Wah, tentu baik. Nyonya sendiri? Kabar baik, Nyonya. Syukurlah. Saya heran. Heran? Kenapa Nyonya tidak datang kemari? Suami saya juga heran. Suami Nyonya? Iya, Nyonya. Onda maksudnya? Ya, Onda. Siapa lagi? Bagaimana, Nyonya? Onda juga heran. Kenapa Nyonya tidak datang kemudian? Oh, maaf Nyonya. Kami sakit. Kami? Maksud Nyonya? Maksud saya dan kucing saya. Nyonya tahu kenapa Nyonya? Saya juga heran. Setiap kali saya sakit, kucing saya juga ikut sakit. Tapi sekarang saya agak senang karena saya sudah agak sehat. Tapi Bison, Nyonya. Bison kenapa, Nyonya? Sakitnya agak parah. Kasihan. Betul, Nyonya. Onda, di mana kau? Dia tadi di sini, Nyonya. Sedang berbincang bersama saya. Sembari mengingat-ingat masa muda dulu. Masa muda, Nyonya? Iya, Nyonya. Kalau begitu, saya juga jadi teringat masa-masa muda saya dulu bersama siapa, Nyonya? Tentunya bersama teman-teman saya. Oh, teman Nyonya. Betul, Nyonya. Kalau begitu, saya panggilkan dulu suami saya. Silakan, Nyonya.
Onda. Onda, di mana kau? Onda. Aduh. Laknat saya. Hampir saja saya keceplosan. Kenapa saya jadi gemetar? Diminumnya ya. Terima kasih ya. Tapi nanti dulu. Ya Nyonya. Saya ingin bertanya. Boleh Nyonya. Siapa yang memilih minuman ini? Susu Nyonya. Betul, susu ini. Loh, saya sendiri toh Nyonya. Memang ada apa Nyonya? Ini memang minuman kesukaan saya. Wah, menyenangkan sekali. Diminum Nyonya. Terima kasih ya. Tapi nanti dulu. Ya Nyonya. Bagaimana kau tahu kalau ini memang minuman kesukaan saya? Bagaimana saya tahu Nyonya? Tuan besar sering menceritakan perihal Nyonya kepada saya. Dan ketika saya tahu Nyonya datang, segera saya buatkan minuman itu. Diminum Nyonya. Terima kasih ya. Tapi nanti dulu. Sekali lagi. Boleh Nyonya. Tuan besar masih suka menyirami kaktus? Betul. Tidak Nyonya. Tidak. Tetapi menyirami seluruh bunga sekarang dari pagi hingga sore. Kadang-kadang di tengah malam Tuan besar masih suka menyirami kaktus Nyonya. Yang ditaruh di dalam kaktus. Betul. Ke belakang ya Nyonya. Terima kasih ya. Onda, kau masih saja mengingatku. Maaf menunggu lama Nyonya. Tidak apa. Onda, selamat. Terima kasih Nyonya. Terima kasih. Maaf, Nyonya. Tangku bolon. Kau pelupa benar. Siapa bilang? Nyonya pasti Nyonya. Mangan darah. Sayang, ini Nyonya Wenas. Oh, Nyonya Wenas. Apa kabar suami Nyonya? Suami? Maafkan suami saya, Nyonya. Sayang, Tuan Wenas telah meninggal 11 tahun yang lalu. Oh, maaf. Saya lupa. Daya ingat saya jelek sekali. Maaf, Nyonya. Tidak apa, Onda. Mari Nyonya, mari. Kita duduk saja. Mari. Kamu kemana? Sini saja. Nam. Ya Nyonya. Inam. Ya Nyonya. Ya Nyonya. Bawa masuk minuman ini ke dalam. Baik Nyonya. Apa kabar? Baik-baik, Nyonya. Wah, tentu baik. Berkat doa Tuan. Tuan sendiri saya juga baik, Nyonya. Berkat doa Nyonya. Syukurlah. Ngomong-ngomong, Nyonya suka minum jeruk? Suka. Minuman apa saja saya suka. Tapi es susu yang paling saya suka. Saya sendiri tidak begitu. Tapi Kita berdua minum jeruk saja. Kita kan sedang flu. Inam. Ya Nyonya. Nam. Inam. Ya Nyonya. Bentar.
es susu dan 2 gelas jeruk panas. 2 es panas dan 1 jeruk susu, Nyonya. Inem, buatkan 1 gelas es susu dan 2 gelas jeruk panas. 2 es panas dan 1 jeruk susu, Nyonya. Inem, buatkan 2 gelas es jeruk dan 1 susu panas. Sabar, Nyonya. Maaf, Nyonya. Nyonya, 2 es panas dan 1 jeruk susu, Nyonya. Nyonya, panas. Betul, Nyonya. Bagaimana anak-anak Nyonya? Lagi-lagi maafkan suami saya, Nyonya. Sayang, Tuan dan Nyonya Wena sudah diberkahi putra. Kau ini. Maksud saya, apa tujuan Nyonya datang kemari? Maafkan suami saya, Nyonya. Terkadang dia ini memang amat kasar. Tapi sebenarnya Onda ini adalah lelaki yang amat lembut. Amat lembut, Nyonya. Kalau begitu, saya setuju. Onda adalah lelaki yang lembut, bahkan sangat amat lembut. Nyonya tahu tidak? Baik, saya beritahu. Onda adalah lelaki yang pandai dalam memilih kata-kata. Bahkan saya kira ia tidak pernah menggunakan tanda seru selama hidupnya. Kita mau minum apa? Nyonya suka. Kita kan sudah memesan minuman tadi. Tunggu sebentar, Nyonya. Silakan, Nyonya. Cepat. Tingkah kau ini berlebihan sehingga memuakkan. Kau sendiri yang menyuruh agar saya pura-pura tidak kenal dengan wanita itu. Iya, tapi kau ini kurang sopan dan kurang wajar. Susah. Kalau saya wajar, kau marah. Kalau saya tidak wajar, kau juga marah. Kalau saya jemput di perpustakaan, kau juga marah. Saya tidak tahu agar kau tidak marah, dan saya tidak mau marah agar kau tidak marah. Pendeknya, berlakulah agak sopan dan sewajarnya. Baik, saya coba. Benarkan urat wajahmu. Maaf menunggu lama, Nyonya. Tidak apa. Oh, minumannya belum datang, Nyonya. Belum, Nyonya. Inem. Ya, Nyonya. Minum, Pak. Makasih. Nyonya. Udara sangat baik akhir-akhir ini. Di rumah Nyonya sering turun hujan. Betul, Onda. Terutama belakangan ini. Kan memang musim hujan. Dan terutama kalau sore, Onda. Seperti di rumah kita. Tidak begitu, sayang? Ya tentu saja. Jika di rumah kita turun hujan, di rumah Nyonya Wenas juga turun hujan. Sebab kan kita dan Nyonya Wenas ini satu kota, bahkan satu wilayah kecamatan. Memang satu kota, satu kecamatan. Tidak begitu, Nyonya Wenas. Tidak begitu. Betul, Onda. Kita ini satu kota. Mari kita minum. Satu kota. Mari. Oh, mari. Silakan, Nyonya. Alangkah hangatnya es jeruk ini. Oh, silakan, Nyonya. Nyonya tidak suka? Oh, saya suka. Alangkah sejuknya susu panas ini. Sejak kapan Nyonya suka es susu yang panas? Sejak kemarin. Iya, kemarin. Kami berdua menyukai wedang jeruk baru saja. Tidak begitu, sayang? Iya. Oh, kalau boleh saya berterus terang,
Saya merasa kagum terhadap Nyonya. Kagum Nyonya? Bagaimana Nyonya, bagaimana? Saya tidak pernah melihat Nyonya bertambah tua. Nyonya ini berlebihan. Saya ini sungguh-sungguh Nyonya. Tidak pernah bertambah tua katanya. Kalau begitu, saya juga ingin berterus terang kepada Nyonya. Bagaimana Nyonya? Nyonya ini saya lihat-lihat semakin tua, tapi semakin cantik. Memang. Onda pun setuju Nyonya. Maksud saya, ketuaan itu hanya timbul apabila kita merasa tua. Adapun tua itu sendiri adalah hasil dari suatu penjabaran. Hanya sayangnya, penjabaran tersebut dilakukan oleh waktu, sehingga kita kurang enak terima konsekuensinya. Saya kira tidak begitu. Tua itu adalah konsekuensi dari kesadaran diri kita. Kalau saja kita punya matematika, kita tidak akan pernah tua. Dan kalau saja kita tidak punya jam, kita tidak akan pernah tua. Tapi kita ini punya matahari, Onda. Itu susahnya Nyonya. Takdir. Sekarang, mari kita minum seakan kita tidak mempunyai matahari. Mari. Mari Nyonya. Alangkah sejuknya susu panas ini. Alangkah hangatnya es jeruk ini. Tidak begitu, sayang? Iya. Tapi Onda, jika kita tidak punya matahari, maka kita juga tidak akan pernah punya bulan. Dan juga kita tidak akan punya siang hari Nyonya. Dan juga Onda, nanti rematika akan semakin parah. Tapi Onda, jika kita tidak punya siang, maka kita juga tidak akan pernah punya malam. Kalau begitu, lebih baik punya matahari daripada tidak punya apa-apa sama sekali. Dan itu semua merupakan rahmat. Bukan rahmat. Tapi apa boleh buat? Apa boleh buat? Mari kita minum lagi. Mari. Mari Nyonya. Menurut saya, tua dan tidak tua itu tetap sama saja. Kaktus misalnya. Kaktus. Ya, kaktus. Kaku dan berduri kapanpun. Saya jadi ingat. Ingat Onda? Old Shatterhand dengan Winnetou. Bagaimana keduanya merangkak di atas padang rumput sambil membaui udara yang mengantarkan bau musuh. Atau bagaimana ketika mereka mendengarkan bentak-bentakan kaki kuda musuh dari jarak bermil-mil. Kaktus-kaktus liar banyak bertumbuhan di Amerika. Wah, indahnya. Apa tidak indah kemeriahan flamboyan yang mampu meliputi jalan yang diliputi oleh senja, Onda? Itu juga lebih indah. Lebih indah. Juga lebih bermanfaat. Lebih bermanfaat. Kita bisa berteduh di bawah cahaya kuning merahnya. Tapi Onda, menurut saya flamboyan itu terlalu mewah dan kurang sederhana. Kaktus memang selalu kesepian. Memang ia kurang diraukan orang. Antara berbahaya. Hei! Bagaimana jika kita beralih kepada bunga bank saja? Itu lebih baik. Itu lebih menyangkut kepentingan ekonomi kita. Sayang sekali, kita telah terlanjur menerima kehadiran matahari. Dan sudah lama saya ditegurnya. Maksudnya? Maksud saya kan tamu di sini. Saya juga dijamu di sini. Saya mau pamit pulang karena kucing saya sedang sakit. Saya harus segera pulang.
Terima kasih Nyonya, terima kasih. Silakan. Pintu keluarnya ada di sebelah sana. Nyonya, terima kasih. Salam pada suami Nyonya. Terima kasih Onda. Bisonku. Kenapa kau diam begitu? Diam saja. Kenapa kau begitu diam? Kau juga begitu. Kenapa? Kau juga kenapa? Sayang, adalah tidak baik kita bubuhi pesta emas kita dengan kata-kata seru. Kau sendiri yang membubuhinya. Kau rusak bunga-bunga pesta kita dengan kaktus-kaktus pacar kau. Sejak dulu kau begitu yakin seakan saya punya hubungan percintaan dengan perempuan tadi. Saya heran, kenapa kau begitu berhasil menjadikan tokoh yang luar biasa itu menjadi tokoh yang seolah nyata dalam diri kau. Bukan luar biasa, tapi memang dia adalah tokoh fantasi kau. Bahkan sampai kau tua. Sengaja kan kau suruh Inem untuk menyiapkan 1 gelas es susu. Begitu Nyonya Janda tadi datang. Siapa? Ya kau. Saya? Iya. Menyuruh Inem? Minuman apa? Kau menyuruh Inem untuk menyiapkan 1 gelas es susu. Begitu Nyonya Janda tadi datang. Saya tidak menyuruh Inem. Kau lakukan itu ketika saya ke depan kan? Lalu kau bersembunyi di kamar baca. Dari sini, tadi saya langsung ke kamar baca. Lalu saya asik membaca mengenai parapsikologi. Dan ketika kau datang, tepat saya baru sampai pada baris mengenai para telepati. Saya ingat betul. Kau bohong. Kalau kau tak percaya, kau boleh panggilkan Inem. Inem. Ya Tuan. Inem. Ya Tuan. Siapa yang Biar saya yang tanya. Nem. Siapa yang Biar saya yang tanya. Kau tanyalah sendiri. Iya Nyonya. Nem. Sejak tadi pagi sudah berapa kali kau berbohong? Saya berbohong Nyonya? Iya. Belum sama sekali Nyonya. Akui saja. Kau tidak akan mengurangi penghasilanmu. Terus terang sudah 2 kali Nyonya. Itu 3. 2 Nyonya. Apa saja? Yang pertama pada suami saya. Itu tidak perlu. Yang kedua? Yang kedua pada suami saya Nyonya. Jadi kau ini selalu berbohong kepada suamimu? Tidak Nyonya. Tetapi tidak lebih dari 3 kali sehari. Kenapa kau lakukan itu Inem? Karena saya percaya Nyonya. Suami saya pun di belakang saya melakukan hal yang serupa. Mengenai hal apa saja kau berbohong? Mengenai segala hal, mulai yang paling ringan hingga yang paling berat. Kalau yang paling ringan misalnya pura-pura sakit Nyonya. Kalau yang paling berat soal sembahyang Nyonya. Kalau soal laki-laki itu kalau tengah-tengah-tengahnya bagaimana? Aduh, saya pikir ini sudah amat teramat pribadi dan kurang sopan Nyonya. Kau memang jago bersilat. Baik, sekarang saya akan bertanya. Boleh Nyonya. Siapa yang menyuruhmu untuk menyiapkan 1 gelas es susu? Begitu Nyonya Janda tadi datang. Es susu Nyonya? Iya. Saya sendiri Nyonya. Kenapa justru es susu Inem? Seperti tamu sebelumnya. Saya buatkan sirup
diam dan Nyonyanya diam saja. Nyonya, ada yang perlu saya bantu lagi? Pergi. Baik, Nyonya. Berkomplot. Tidak baik mengada-ngada. Bahkan kau diam-diam memelihara kaktus dalam kakus. Bukan melulu soal kaktus, tapi beberapa bunga lainnya juga. Sayang, diamlah. Sayang, diamlah. Kalau kau diam, saya akan bernyanyi lagi. Saya akan bernyanyi dua buah lagu sekaligus. Lagi pula jangan terlalu keras kau menangis. Nanti batuk. Kalau kau batuk, tenggorokan bisa luka. Sayang, selain itu apa kata anak-anak nanti jika mereka datang? Atau kau mau saya membacakan kitab suci? Dongeng? Biarpun kau dukung saya dari sini ke kamar, saya tidak akan berhenti menangis. Baik, saya tidak akan berbuat apa-apa, tapi kau mau diam. Kalau kau tidak berbuat apa-apa, saya akan menangis lebih keras lagi. Tuhanku, kepala saya cuma satu dan puyeng. Kalau saja saya punya 3 kepala, barangkali saya tahu apa yang harus saya perbuat agar kau diam. Tapi kepala saya cuma satu, dan tangis kau memenuhi kepala saya dengan sejuta lalat hijau. Biarpun geledek menyambar, saya akan terus menangis. Katakan bidadariku. Saya bukan bidadari. Katakan malaikatku. Saya bukan malaikat. Katakan dewiku. Saya bukan dewi. Terserah siapa kau, tapi katakan. Saya ini kan istrimu, Onda. Istriku. Katakan istriku. Tidak, saya bukan istrimu. Oh my God. Kau kejam. Hatimu seperti patung perunggu yang terbuat dari timah. Kau nodai percintaan kita dengan perempuan berhati kaktus. Hatimu ular kobra, Onda. Kejam. Kejam. Tuhanku, masukkan saja dia ke dalam neraka sampai kukunya hangus. Doamu jahat. Biar. Kau ingin saya masuk neraka? Bukan. Tapi neraka paling neraka. Dan kau sendiri? Tentunya aku ke sorga. Kau egoistis. Biar. Kenapa kita tidak sama-sama satu tempat? Tidak sudi. Rupanya kau ingin kita pisah. Iya. Saya ingin kita pisah. Tapi kau tidak mengerti. Saya ingin kita cerai. Cerai? Cerai. Hari ini juga kita urus surat-suratnya. Sayang, kau harus banyak pikir untuk sampai ke sana. Kalau saya
Tapi kau harus berpikir. Dalam perceraian tidak perlu pikiran, Onda, tapi perasaan. Seperti halnya percintaan. Pokoknya hari ini juga kita harus cerai. Kita urus surat-suratnya ke pengadilan. Hari ini sudah terlalu siang. Dan saya kira kantor-kantor tutup. Kalau kantor-kantor tutup, besok pun jadi. Tapi yang pasti, hari ini juga kita harus cerai. Kau boleh tidur di kamar baca, di atas kitab-kitabmu bersama rayap-rayapnya. Iya, Nyonya. Kau dengar? Nita datang. Tidak peduli. Ayo. Iya, Nyonya. Bentar. Sayang, diamlah. Saya tidak mau dia. Sayang. Pak? Apa lagi, Pak? Kaktus dalam kaktus. Ayo, Iya, Nyonya. Bapak dan Ibu bertengkar lagi. Tidak tahu, Nyonya. Nyonya, bentar. Nyonya, tapi saya dengar mereka tangis-tangisan, Nyonya. Astagfirullah. Capek. Meli masih ngejar aku nggak ya? Aku harus sembunyi. Tapi gimana ya? Meli, cari aku ya. Ini mana ya? Ini mana? Peli. Peli mana? Peli mana? Itu punya aku. Ih, Meli, itu punya aku. Meli, itu kan punya aku, Meli. Punya aku. Meli, balikin. Anak-anak. Mau pusing lah kalian. Meli, duduk. Meli, cepat duduk. Mama bilang apa? Kalau di rumah nenek, jangan berantem. Papa nanti kesini kan, Mam? Iya, sayang. Ya, Ya, Pak Arba. dia di sini ya. Letakkan saja di situ dulu. Baik, Nyonya. Mana Bude Ita, Mam? Sebentar, sayang. Ya, Ya, Pak Arba. maaf ya, jangan lagi Nyonya. Biarkan saja di mobil, kau tunggulah di sana. Baik, Nyonya. Feli mau lihat ikan, Mam. Iya, sayang. Feli juga mau lihat ikan. Parma! Nyonya. Parma!
Meli dan Feli boleh lihat ikan dengan janji tidak main-main air. Kalau main-main air, nanti ikannya akan sakit. Kalau ikannya sakit, nanti kakek dan nenek akan menangis. Nenek juga bisa menangis, Mang. Wah, ada Meli dan Feli, keponakanmu di sini sayang. Udah ikan. Gimana kabarnya? Feli mau lihat ikan. Meli juga mau lihat ikan. Mau lihat ikan? Nanti sama Bidewi ya. Tapi kalian kesini sama siapa? Mama. Mana mamanya? Ya udah, kalian lanjut main ya. Hati-hati ya. Ada apa lagi Novia? Nanti saya ceritakan semuanya. Mana Dewi? Ayu. Dewi. Ya nyonya. Dewi. Ya nyonya. Bawa masuk Meli dan Feli untuk lihat ikan. Baik nyonya. Non Feli. Non Meli. Dewi. Siapa yang mau lihat ikan? Aku. Non Feli mau lihat ikan apa? Ikan longa. Non Meli ikan cupang. Udah, kita naik kereta Dewi. Hore! Naik kereta api tut tut tut. Siapa hendak turun ke Bandung, Surabaya? Bolehlah naik dengan percuma. Lagu lama. Tapi kali ini saya kira yang terakhir. Dulu kau juga bilang begitu Novia. Tapi kakak sendiri bisa menimbang bagaimana perasaan saya melihat tingkah Vito terhadap pasien yang pura-pura sakit itu. Siapa lagi sekarang? Ici, anak Sunda itu, pacarnya waktu sekolah. Tapi kalau memang dia sakit, apa salahnya dia berobat kepada suamimu? Tapi saya yakin dia hanya pura-pura sakit. Begitu Nita. Kau harus mendengar sekali persoalan dari ibumu. Pak, Novia, ada apa kau? Baru kemarin kau pulang dari sini. Sama siapa? anak-anak Pak, Mana mereka? di belakang lihat ikan seperti biasanya. Kebetulan kau datang. Tidak salah kalau kau juga sebagai anak tahu. Ini juga persoalan sudah amat runcing dan dapat mengakibatkan kesedihan yang berlarut-larut. Soal apa Pak? Ibu Puri, Ibu marah. Kenapa? Itulah, dengarkan saya. Masalahnya sepele dan tidak bermutu. Ibumu tidak suka tanaman kaktus, saya suka tanaman itu. Bahkan diam-diam saya mempunyai tanaman kaktus yang disimpan di dalam kaktus. Ibumu marah-marah. Bapak tidak mau mengalah. Selama hidup saya selalu mengalah. Bahkan terus-terusan kalah malah. Kalau begitu Pak, buang saja kaktus itu. Masalahnya bukan kaktus Novia. Masalahnya ibu cemburu pada Nyonya Wenas. Begitulah kalau tanpa tedeng aling-aling. Ibu cemburu dan minta cerai. Minta cerai? Minta cerai. Iya, seperti kau sekarang. Apa? Seperti kau, Novia. Kau juga sedang minta cerai. Dari siapa? Dari siapa? Dari suaminya tentu Pak, si Pito. Kau dan ibumu memang satu jiwa. Alasan picisan apa yang mendorong kau meminta kesedihan serupa itu? Kebodohan macam apa yang mengotori otakmu? Cerai. Seakan dengan mendapatkan kata itu, kau dapat mengecap hidup ini menjadi lebih nikmat. Novia, kau bukan gadis ingusan. Kau kira rumah tangga itu rumah-rumahan dari kotak deretan yang dapat dengan mudah kau bongkar-bongkar dan kau susun-susun. Novia, ini bukan hanya persoalanmu, juga bukan persoalan suamimu semata. Ini persoalan anak-anakmu yang masih kecil, Meli dan Feli. Saya tidak mau melihat rumahmu terbakar hanya karena diminyaki api cemburu. Saya harus beritahu segera, Ibu.
Novia, apa kau tidak pernah memperhatikan baik-baik betapa jernih kedua mata anak-anakku yang lucu itu, Meli dan Peli? Tapi Kak, Kakak sendiri bisa menimbang betapa sakitnya hati saya. Coba saja, Ici si sundal itu hampir setiap hari dia berobat ke rumah. Setiap hari? Tidak, maksud saya seminggu sekali. Jadi yang benar setiap hari atau seminggu sekali? Katakanlah sebulan sekali. Ya Allah, Novia. Tapi sekalipun begitu, Kak, tingkahnya yang kekanak-kanakan cukup membakar seluruh amarah saya. Bagaimana kau tahu? Apa kau ikut memeriksa penyakitnya juga? Saya terpaksa jadi polisi. Kalau tahu perempuan itu mau berobat, sengaja saya masuk ke dalam kamar praktek, pura-pura mencari sesuatu. Lalu kau dengar apa yang dibicarakan mereka? Dengar? Apa? Seperti dokter dan pasien. Lalu apa yang kau cemburukan, Novia? Kalau periksa dalam. Kenapa kau tidak masuk ke dalam dan menyaksikan Vito memeriksa tubuh perempuan itu? Gila. Lalu kau di luar saja? Tentu saja. Itulah kesalahanmu. Lalu apa perlu juga, Kak, saya membuka kancing roknya? Gila. Daripada kau di luar dan membayangkan yang tidak-tidak? Saya tidak membayang-bayangkan, Kak, tapi memastikan. Tapi tunggu dulu. Coba duduk dulu. Saya ingin bertanya, apa Ici sudah bersuami? Ini bukan masalah bersuami atau belum, tapi masalah watak. Sekalipun perempuan jalang itu sudah mati, saya yakin rohnya masih banal. Betul-betul. Novia, kali ini kau hanya diliputi kemarahan saja. Cobalah tenangkan dirimu dulu. Sudah banyak kata yang kau ucapkan, tapi tak sepatah pun kata yang menjadi alasan kenapa kau minta cerai dari suamimu. Kalau kau boleh jujur, Novia, kau hanya digerakkan oleh prasangka-prasangkamu saja. Coba, Novia, coba. Kalau kau bisa cemburu oleh Ici, kenapa kau tidak cemburu oleh perempuan-perempuan lain yang juga berobat kepada suamimu? Apa Kakak kira semua perempuan seperti si sundal itu, Kak? Kalaupun benar, saya pun pasti cemburu sebesar-besarnya terhadap semua perempuan. Tapi saya kira Kakak pun yakin tidak semua perempuan punya leher selengkap-lengkap leher Ici yang suka membeli leher suami orang lain. Novia. Bu. Novia. Kau ini jangan suka membaca buku-buku roman picisan. Kau bisa bayangkan kembali bagaimana isi kepalamu dengan roman-roman sampah itu. Dengan membaca buku-buku itu sama saja kau mengisi usus besarmu dengan minuman keras. Sekali-kali tentu kau boleh. Tapi kalau setiap hari kau minum arak, itu sama saja kau memperpendek usiamu sendiri. Novia, Ibu yakin kau ini pasti telah terpengaruh roman-roman sampah itu, sehingga hidup bagimu tak ubahnya mainan peranan belaka. Coba kau baca buku Romeo dan Juliet. Bacalah tentang kesetiaan cinta. Dan singkirkan bacaan yang mengajarkan kebencian dan perceraian. Kau kira perceraian itu jalan yang suci? Kau kira kau akan menjadi betina yang jantan kalau kau berhasil bercerai dengan suamimu? Jangan kau sangka pikiran dan kecemburuanmu itu akan membawa hidupmu ke arah kebahagiaan. Dan juga jangan lupakan Meli dan Peli. Hanya karena soal cemburu, soal rumah tangga kau bongkar. Kenapa tidak kandang ayam saja yang kau bongkar? Yang jelas saudaraku itu. Novia, tidak satu pun hal baik terselip dalam niatmu untuk berpisah dari Vito suamimu.
Lagi, tidak bisa kau bayangkan kembali bagaimana kebaikan-kebaikannya. Persis seperti katamu dulu, ketika kau mendesak ibu agar menerima lamaran. Tidak perlu kau bicara apa-apa. Tak perlu kau bicara, sebab hanya kata seru saja yang kau punya sekarang. Kau ini dalam keadaan marah. Dalam keadaan marah, orang sebaiknya diam. Dan lebih baik lagi kalau mau mendengarkan saran dari orang lain. Saya kira juga begitu. Ibumu juga sebenarnya sedang marah. Tapi tak sepatah pun kata yang diucapkannya. Dan ini, koper-koper ini apa perlu artinya, Novia? Main-main kau sudah keterlaluan. Saya tidak main-main, Bu. Saya sungguh-sungguh. Lebih jelek lagi, Tuhanku. Apa jadinya hidupmu? Apa jadinya hidupmu jika kau jadi berpisah dari Vito yang dulu kau agungkan? Apa jadinya hidupmu, Novia? Apa jadinya nanti anak-anakmu, Novia? Akan kau biarkan mereka kehausan cinta? Pikirkan baik-baik, nak. Dan singkirkan kegelapan yang ditanamkan setan cemburu. Kau kira surat talak itu cek? Tuhanku, limpahilah anakku dengan cahaya kasih-Mu. Lagi, tidak bisa kau menerima pembelajaran dari pengalaman ayah dan ibumu. Ayah dan ibumu menikah sudah setengah abad tanpa membiarkan setan talak bertelur di dalam kamar tidurnya, bahkan tidak dalam dapurnya. Kami ini bagaikan Adam dan Hawa. Apa kau pernah mendengar Hawa minta talak kepada Adam? Kamilah pasangan sejati dunia dan akhirat. Kami bagaikan Sampek dan Entai. Rono Citro dan Roro Mendut. Di Sahara, kami bagaikan Leila dan Kois. Kau sendiri tahu bagaimana setianya Layung Sari, sampai-sampai ia ingin bunuh diri demi cintanya terhadap Jayaprana. Bacalah semua itu, nak. Itu adalah pusaka nenek moyang kita yang manjur. Demi menegakkan tiang rumah tangga kita, berpikirlah dengan tenang. Dan demi kebahagiaan anakmu, adikku Novia, kau begitu bahagia dengan Meli, Peli, dan papanya Pito. Lantas kau ingin mengakhiri kebahagiaan itu. Tidakkah kau tahu, Novia, saya sebagai kakakmu selalu merasa iri karena saya dan suami saya tidak pernah diberkahi anak. Belum, Nita, belum. Kau tidak boleh bilang begitu. Tapi, Bu, Jangan bicara. Sekarang kau tak akan bicara, kecuali marah-marah. Marah-marah itu hanya akan menghasilkan kerut muka. Ibumu juga tidak pernah marah. Kali-kali tentu boleh, sekedar olahraga urat muka. Tapi kalau setiap hari bisa membuat penyakit, nak. apa jadinya nanti anak-anakmu, Novia? Apa jadinya? Akan kau biarkan mereka kehausan cinta hanya demi kepuasan amarahmu? Egoistis. Saya tidak akan berbicara apa-apa. Saya hanya akan berbicara panjang lebar. Duduk perkaranya. Baik, bicaralah. Apa persoalannya? Sudahlah, Pak, Bu. Kita semua sudah mengerti. Biarkan dia jelaskan semuanya, Nita. Bagaimana kita bisa tahu tanpa dia menjelaskan persoalannya? Vito, Bu. Pak. Vito, kenapa dia? Vito. Vito mau kawin lagi. Apa bilang? Dia bilang apa? Ibu. Apa kau yakin itu kalimatmu? Saya yakin kalimat itu kau pungut dari salah satu buku picisanmu. Inam. Ayo. Dewi. Iya, Nyonya. Iya, Nyonya. Hai, dingin yuk. Cepat, Wi. Permainanmu terlalu kasar, Novia. Kalau kau teruskan, ibu nanti bisa pingsan. Maksud saya minta serong.
Dari mana kau buat kalimat itu? Inam! Ayo! Ya, Nyonya. Bentar. Cepat, Nam. Ganti kalimatmu, Novia. Kalau kau tidak mau perutmu kembung oleh air dingin. Cari kalimat yang lebih halus lagi kata-katanya, Nak. Bu, saya cemburu, Bu. Begitu lebih baik, Nak. Cemburu itu suci. Hanya dengan modal itu kau mampu bercinta, Novia. Tapi Vito sudah keterlaluan, Bu. Barangkali cemburu kau yang keterlaluan. Pak, Bu, Novia cemburu pada salah satu pasien Vito. Bangun, Nak. Novia, rupanya kau ini belum mengerti bahwa sapan tangan seorang dokter itu lembut dan suci, seperti orang-orang suci atau bahkan nabi, Nak. Mereka itu bekerja keras atas tugas suci, Novia. Mereka lah yang menghibur kita, menyembuhkan segala luka yang ditatahkan oleh sangkala. Saya jadi terharu. Kasihan Vito, Anak sebaik itu dicurigai. seperti para nabi yang diludahi oleh umatnya sendiri. Kejam kau, Abu Jahal, Pak Novia. Judas kau. Ada apa, Yu? Kenapa, Nam? Ada apa, Wi? Tuan, Nyonya, haus. Kenapa kau tak minum tadi di belakang? Ayo. Ada apa, Nah? Tuan, Nyonya, Melinya, Meli. Iyanya, Melinya, Meli, Iyanya, Meli dan Melinya, Meli dan Meli, Iyanya, kenapa? Hilang, hilang, diculik, Bapak di mana mereka? Sudah saya bilang, hati-hati. Dunia ini penuh culik. Kenapa kau diam begitu? cari. Tidak, kita telepon polisi. Cucuku, bagaimana ini? Cucuku. Mana mereka? Meli, di mana kalian? Dewi, Dewi, Dewi. Iya, Nyonya. Panggil kamar, Pak. Baik, Nyonya. Arba, Ya, Arba. Nyonya, bentar Nyonya. Ini, kenapa kau diam saja? Di sini Nyonya. Meli dan Meli hilang. Hah? Hilang Nyonya? Iya, hilang. Oh, mereka diculiknya. Diculik? Iya Nyonya, tapi yang menculiknya papanya sendirinya. Kira-kira setengah jam yang lalu Nyonya, Tuan dokter tadi sempat menemui saya dan diam-diam ajak pada balik pulangnya. Kau. Nah, Nyonya. Cucuku. Di mana mereka? Sudah ada telepon dari polisi. Bagaimana ini? Pak, Bu, tukang warung seberang jalan cuma bilang kalau ada yang membawa Meli dan Meli ke dalam sebuah mobil. Apa? Telepon polisi lagi. Biar saya angkat. Pasti dari polisi. Cucuku, saya yakin pisau cukur itu telah mengenai lehernya.
Untuk mamanya Meli. Dari polisi. Dari Meli. Berapapun bayar saja permintaannya. Pak, Bu, Meli dan Peli sekarang ada di rumahnya. Mereka diculik oleh papanya sendiri. Dongeng apa ini? Keterlaluan. Saya tidak bisa memaafkan dongeng seperti ini. Kenapa Bram begitu? Justru seharusnya kita senang. Boin hanya main-main. Justru lantaran main-main saya jadi berat. Lalu, apa kau berharap semua ini sungguh-sungguh? Maksud saya, permainan seperti ini bukan untuk orang seperti kita. Bukan untuk orang yang lemah jantungnya. Betapapun akan saya marahi Pita, bahwa sebagai dokter, ia kurang memperhatikan efek psikologis dari permainannya. Apa dia tahu bahwa setiap hari saya harus melancarkan darah saya sedemikian rupa di depan akuarium sambil mendengarkan lagu-lagu yang lembut. Dengan permainan baru saja, sama saja dengan dia meletakkan granat di atas batok kepala saya. Untuk dia, jelas, dia hanya tahu ilmu seni dokternya. Dia harus banyak bergaul dengan alam, banyak tingkah. Coba. Pak, saya permisi pulang. Tanpa minta maaf. Pulanglah. Bilang pada suamimu, besok dia harus menghadap kemari. Pulang dulu, Bu. Hati-hati di jalan, Nak. Jangan lupakan nasihat ibu. Iya, Bu. Pak, pulang dulu. Pak Arbak, bawakan koper-koper saya. Baik. Nyonya, ada polisi, Nyonya. Biar saya yang ke depan. Ada suatu
resital KSSI yang ketiga ini? Tentu saja keren sekali pokoknya Teh Amalia. Salut banget ya Kang sama para aktor yang totalitas banget. Salut pokoknya mah. Gimana nih kalau kita langsung aja panggilin dari teman-teman aktor dan orang-orang yang terlibat dalam pementasan resital kali ini, Kang? Boleh tuh Teh Amalia. Nah, ini dia aktor pementasan resital KSSI 2020. Nazla Gita sebagai nenek, Bagus Hoirman sebagai kakek, Suhadi sebagai supir, Sinta sebagai Meli, Rina sebagai Feli, Adinda Talia sebagai Nita, Najwa Fadilanita sebagai Novia, Inneke Fitria sebagai Ina, Destian sebagai Nyonya Wenas. Pementasan resital 2020 ini disutradarai oleh Fahri Nur Hafiz. Pimpinan produksi Ahmad Zikri Fauzi, Astrada Vina Rumayara, Staff Manager Isma Musdali Faidayat, Anissa Zulfa dan Silva. Properti Putri Intan, Gita, Diah Robiatul, Riyadi. Kostum Salwa Salviati, Ikim Karlina, Novita, Anggi, Cika. Make up Nur Azizah, Belia, Siti Yulia. Logistik Zaini Ahmad Musyarof, Maulana Hasan, Aluk Manul Hakim. Humas dan IT Nabila Aji. Kameramen Yusuf dan Wina. Pemusik Muhammad Akbar, Samsah, Fadlan Anas Rosyada. Vokal Dia, Diani, Belia, Anissa Zulfa. Lighting Agung Maulana, Rizky Revaldo. Bendahara Devita Nur Anggraini. Sekretaris Tira. Dan Ketua Pelaksana Sofyan Alamsyah. Alhamdulillah ya Kang, pementasan resital KSSI yang ketiga ini telah selesai. Semoga kita bisa bertemu di resital Selanjutnya tentunya, dan semoga tahun depan kita melaksanakan resital secara offline. Cukup sekian dari kami KSSI. KSSI